Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Bapak akan bahas soal prediksi PTS ganjil untuk kelas 10 MIPA. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pantengin terus sampai selesai biar kamu paham. Oke? Baik, kita mulai saja. Soal yang pertama, ini adalah persamaan eksponen. Langkah yang harus kita lakukan, mengubah 9 dan 1/3 menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama. Kita lihat 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, 1/3 menjadi 3 pangkat negatif 1. Kalau bilangan pokok sudah sama, kita coret saja, kemudian kita ambil pangkatnya. Sehingga didapat seperti ini. Yang memuat variabel X kita kelompokkan di salah satu ruas, di ruas kiri, sehingga didapat 6X sama dengan 3 dan X sama dengan setengah. Soal berikutnya, kita harus mengubah 1/4 dan 2 menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu 2. Ya, kita lihat 1/4 kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 2. Kemudian bentuk akar seperti ini kita dapat tulis 2 berpangkat 3X ditambah 1. Indeks akar ini menjadi penyebut pada pangkat di ruas kanan. Indeksnya 3. Jadi ruas kanan dapat ditulis 2 pangkat 3X ditambah 1 dibagi 3. Kalau bilangan pokok sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja, sehingga didapat seperti ini. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan. Ruas kanan tetap. Kemudian untuk menghilangkan penyebut pecahan 3 di sini ya, kita kalikan saja ruas kiri dan kanan dengan 3, sehingga didapat negatif 6X ditambah 6 sama dengan 3X plus 1. Yang memuat variabel kita kelompokkan di salah satu ruas kanan juga boleh, sehingga didapat X sama dengan 5/9. Soal nomor 3, kita lihat kita harus mengubah 2 dan 1/2 menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, yaitu bilangan pokoknya 2. Kita lihat bentuk akar seperti ini. Kalau tidak ada indeks akarnya, itu berarti ini akar pangkat 2, sehingga dapat ditulis ruas kiri ini adalah 2 pangkat 4X ditambah 2 dibagi 2. 2 ini dari indeks akar di sini ya. Kemudian ruas kanan, akar 2 dapat ditulis sebagai 2 pangkat setengah. Karena ini posisinya di bawah, maka 1/2 kita nyatakan sebagai 2 pangkat negatif setengah berpangkat 2X dikurang 6. Selanjutnya, ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja. Didapat seperti ini. Ini bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan ya. Kemudian ruas kiri kanan kita lihat pecahan dengan penyebut 2 kita coret saja, sehingga kita ambil yang di atasnya saja. 4X plus 2 sama dengan, ini negatif 1 kali 2X negatif 2X, negatif 1 kali negatif 6 sama dengan positif 6. Yang memuat variabel X kita kelompokkan di ruas kanan. Ini pindah ruas ganti tanda, sehingga didapat X sama dengan 4/6
atau X sama dengan 2/3. Ya. Baik, nomor selanjutnya ini adalah persamaan eksponen di mana bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Maka jawabnya adalah pangkat ini haruslah sama dengan 0. Kemudian bentuk kuadrat seperti ini kita faktorkan. Kalau mudah difaktorkan, kalau sulit difaktorkan atau malah tidak bisa difaktorkan, itu harus menggunakan rumus ABC. Kita coba faktorkan dengan menggunakan faktorisasi bentuk umumnya seperti ini. Karena di sini koefisien X kuadratnya bukan 1. Jadi kita mencari dua bilangan, yaitu P dan Q, di mana apabila dikalikan, P kali Q itu sama dengan A kali C. Dan apabila dijumlahkan, P plus Q itu sama dengan B. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai 1/A AX kali AX ditambah P kali AX ditambah Q sama dengan 0. Kita coba terapkan di sini. Ini langkah pertama kita buat skema ya. Skema. Kalau di sini 2X, tuliskan saja 2X kali 2X seperti ini. 2X kali 2X. Kemudian cari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan 2 kali 3. 6. Dan apabila dijumlah sama dengan negatif 5. Ya, bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 3. Kita cek negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. 2 kali 3 ya. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini kita bagi 2 ya. Karena kalau 2X kali 2X kan jadi 4X. Bagi 2 kembali menjadi 2X kuadrat. Selanjutnya bentuk seperti ini. Seperti biasa. Ini kita kalikan setengah kali 2X sama dengan X. Setengah kali negatif 2 sama dengan 1 dikalikan dengan ini. Langkah selanjutnya ini sudah biasa ya, kalau di sini negatif maka nilai X sama dengan 1. Tandanya berkebalikan. Atau 2X sama dengan 3 sehingga didapat X sama dengan 3/2. Ya, soal berikutnya ini adalah persamaan eksponen yang penyelesaiannya menggunakan persamaan kuadrat. Kita lihat ini 9 dengan 27. Kita akan jadikan bilangan berpangkat dengan pokok sama. Yaitu bilangan pokoknya kita samakan menjadi 3. Sehingga dapat ditulis 9 ini adalah 3/2. 27 adalah 3/3. Kemudian dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Maka bentuk ini dapat kita tulis, ini pangkatnya dikalikan 2 kali 3X sama dengan 3X kali 2. Jadi tukar posisi ya. Ini kita kalikan 3 kali X. Nah, kalau sudah sama seperti ini, untuk memudahkan, kita misalkan saja 3 pangkat 3X ya. 3 pangkat 3X ini sama dengan P. Sehingga bentuknya menjadi P kuadrat dikurangi 6P dikurangi 27. Kemudian penyelesaian selanjutnya kita faktorkan. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan 1 kali negatif 27. Kalau dijumlahkan negatif 6. Berapa? Ayo bilangannya. Ya, betul, bilangannya adalah negatif 9 dan 3. Kita cek dulu. Negatif 9 kali 3 sama dengan negatif 27. Negatif 9 ditambah 3 negatif 6. Ya, kalau sudah yakin benar kita lanjutkan. Ini sudah biasa, langsung saja. Kalau di sini negatif maka P sama dengan 9 atau P sama dengan negatif 3.
yang didapat kita kembalikan kepada pemisalan semula tadi, bahwa P itu adalah 3 pangkat 3X. 9 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan pokok sama dengan ini, yaitu 3 ya, 3 pangkat 2. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita coret, maka didapat X sama dengan didapat 3X sama dengan 2 dan X sama dengan 2/3. Demikian juga untuk P sama dengan negatif 3, P kita kembalikan kepada asalnya, yaitu 3 pangkat X sama dengan negatif 3. Ini kalau bilangan berpangkat menghasilkan negatif, ini tidak mungkin ya, sehingga tidak memenuhi sebagai penyelesaian. Karena 3 pangkat berapapun tidak mungkin menghasilkan bilangan negatif. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan 2/3. Berikutnya, ini juga persamaan eksponen yang penyelesaiannya kita ubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Kita lihat ini bilangan pokoknya kita akan jadikan, kita ambil 2. Sehingga kita ubah dulu bentuk 2 pangkat X plus 3. Kalau ini penyebelahan, dapat kita ubah menjadi perkalian. Dapat ditulis 2 pangkat X kali 2 pangkat 3. Ditambah, kalau pengurangan, ini menjadi pembagian. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat X. Dikurangi 65. Selanjutnya, 2 pangkat 3, 8. Kali 2 pangkat X. Ini juga 8 dibagi 2X dikurangi 65. Untuk menyederhanakan bentuknya, kita misalkan saja 2 pangkat X ini sama dengan P. Maka bentuk ini dapat ditulis 8P ditambah 8 dibagi P dikurangi 65. Untuk menghilangkan penyebut P ini, kita kalikan saja dengan P. Sehingga didapat 8P kali P, 8P kuadrat, negatif 65 kali P, negatif 65P, dan 8 dibagi P kali P sama dengan positif 8 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Langkah selanjutnya seperti biasa kita faktorkan. Kalau di sini 8, tulis saja 8 dan 8. Tapi nanti harus dibagi 8. Kemudian cari 2 bilangan, kalau dikalikan sama dengan 8 kali 8, 64. Kalau dijumlahkan harus sama dengan negatif 65. Ya, betul, bilangannya adalah negatif 1 dan negatif 64. Kita cek negatif 1 kali negatif 4 itu sama dengan positif 64, sama dengan 8 kali 8. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 64 itu sama dengan negatif 65. Dari sini kita lihat yang di sebelah kanan 8P dikurangi 64 ini bisa kita faktorkan sebagai perkalian dari 8. Jadi bisa dibagi 8. Sehingga ini 8P dikurangi 1, 8P dibagi 8P, dan 64 dibagi 8 adalah 8. Bentuk seperti ini seperti biasa, maka 8P langsung saja ini sama dengan 1. Jadi kalau ini negatif, maka nilai akhirnya jadi positif. Atau ini P negatif 8 sama dengan 0, P sama dengan 8. P sama dengan 1/8. P ini kita kembalikan lagi ke asalnya, yaitu 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 1/8 ini 2 pangkat negatif 3. Maka didapat X sama dengan negatif 3. Selanjutnya, untuk P sama dengan 8, P kembalikan lagi ke asalnya. Maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Kalau bilangan pokok sudah sama, didapat X sama dengan 3. Ya. Demikian
penjelasan Bapak mudah-mudahan bisa difahami. Kamu pantengin terus agar PTS-nya mendapat nilai yang bagus. Demikian yang bisa Bapak jelaskan. Kalau kita lihat pengerjaan soal-soal seperti tadi, maka ada keterampilan yang harus sudah kamu kuasai. Yang pertama, keterampilan memfaktorkan. Kemudian yang kedua, paham sifat-sifat bentuk eksponen. Itu menjadi modal untuk dapat menyelesaikan persamaan eksponen. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.